Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gary Sapiro, Presiden Orangutan Republik Foundation. Yang terhormat Bapak Yudo Sudarto, Pembina Yayasan Palung. Yang terhormat Bapak Adi Mulia, Pengawas Yayasan Palung. Yang terhormat Bapak Edi Rahman, Direktur Yayasan Palung. Yang terhormat Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung. Yang terhormat perwakilan Flora Fauna Internasional. Yang terhormat perwakilan Tropenbos Indonesia. Yang terhormat orang tua atau wali penerima WBOCS 2022. Yang kami hormati dan kami sayangi anak-anak kami penerima WBOCS tahun 2022. Kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Orangutan Republik Foundation, Bapak Dr. Gary Sapiro di Yayasan Palung. Yayasan Palung bekerja sama dengan Orangutan Republik Foundation menyediakan kesempatan beasiswa kepada putra-putri Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang memenuhi kualifikasi untuk menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Tanjung Pura. Melalui program beasiswa Peduli Orangutan Kalimantan Barat, sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, ada 48 mahasiswa yang sudah berkuliah dan juga sudah lulus di Universitas Tanjung Pura. 17 orang penerima WBOCS sudah menjadi sarjana di 4 fakultas FISIP, FMIPA, Fakultan, dan Hukum. Maksud dan tujuan seremonial ini kami laksanakan sebagai program Yayasan Palung yang sangat diharapkan dan berkelanjutan oleh Bapak Ibu orang tua mahasiswa yang anaknya berprestasi, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Kami mewakili atas nama orang tua mahasiswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Orangutan Republik Foundation, Bapak Dr. Gary Sapiro, Direktur Yayasan Palung, dan semua pihak terkait yang telah membantu kelanjutan pendidikan anak kami ke perguruan tinggi. Hanya doa yang dapat kami ucapkan semoga sehat walafiat, panjang umur, dan Yayasan Palung semakin maju dan berjaya. Tiadalah indah hidup ini yang dapat kita perbuat untuk kebaikan dan amal jariah di dunia dan akhirat melalui program pendidikan terhadap anak-anak kita yang berprestasi. Kami juga sangat berharap kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik penerima WBOCS untuk selalu menjadi perpanjangan tangan Yayasan Palung untuk menyebarkan virus-virus konservasi di tanah Kayong. Selain itu, semoga adik-adik penerima beasiswa WBOCS bisa menjadi agen perubahan di masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Kak Widya atas sambutannya. Langsung saja selanjutnya kata sambutan dari Direktur Yayasan Palung kepada Bapak Edi Rahman. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewi yang telah hadir pada malam hari ini dan selama 2 tahun lebih tidak datang ke Indonesia karena situasi COVID-19. Jadi pada malam hari ini karena mungkin COVID-19 mulai sudah hilang, mungkin kesempatan untuk datang kembali ke Indonesia, khususnya di Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Pak Sudarto, selaku Dewan Pembina Yayasan Palung. Yang terhormat Pak Ibu Yang, selaku Dewan Pengawas Yayasan Palung. Yang terhormat yang terhormat Ketua dari Murid Wali Mahasiswa BCS Angkatan ke-11 tahun 2002, yang terhormat adik-adik BCS ke-11 terpilih dari sekian orang yang melamar di Yayasan Palung. Yang terhormat kawan-kawan dari Yayasan Palung, khususnya tim lingkungan, saya selaku Direktur Yayasan Palung mengucapkan terima kasih dan telah bekerja keras dari pertama pendaftaran sampai seleksi terakhir dan sampai menyediakan atau menyiapkan acara. BCS Angkatan 11 ini kalau tidak salah itu sudah ke-50 dan sebenarnya saya tidak menyiapkan waktunya sesuai dengan kebutuhan. Target yang telah ditentukan yang dibebankan oleh Yayasan Palung untuk kuliah di Universitas Pendidikan. Dan juga saya berpesan juga kepada orang tua, kawan-kawan Yayasan Palung semuanya untuk melakukan bimbing adik-adik kita ini untuk bisa menyelesaikan di bangku kuliah nanti, karena di Yayasan Palung itu dia punya target di mahasiswa, punya target kalau tidak target itu melewati itu bisa dikeluarkan atau diganti dengan siswa yang lain, dan ini sangat penting jadi menjadi kesempatan adik-adik bahwa menjadi kesempatan. Nah, kalau itu yang terbaik dipilih. Hari kalau tidak salah itu kemarin ada 12 orang yang menjadi saya tidak tahu jadi tahun itu juga biasanya ramai. Tapi tahun ini hanya 12, Pak. 12 orang kalau tidak salah itu 12 dipilih 6. Jadi mungkin saja karena situasi COVID-19, nama ini kan tidak sekolah, mungkin informasi yang tidak nyampai, nah atau ada persoalan-persoalan yang lain. Jadi dari biasanya tahun-tahun sebelumnya itu cukup ramai yang pertama. Bisa saja karena saat ini juga ada beasiswa yang lain, jadi pilihan untuk pilihan yang dipilih oleh sekolah kok selesai dia. Jadi mungkin itu juga. Tapi menurut kami mungkin situasi COVID-19 itu banyak sekolah yang libur, belajar secara online, jadi ada informasi yang tidak tersampaikan. Kemudian saya berpesan juga karena pada mahasiswa BCS mari bantu kami
Yayasan Palung dan lembaga-lembaga lain, Taman Nasional Gunung Palung juga kita jaga kelestarian orangutan dan habitatnya. Itu pesan saya. Karena bukan apa, orangutan itu tidak ada di luar negeri, yang ada hanya di Indonesia, Sumatera, dan Kalimantan. Tidak pribumi yang tidak peduli. Jadi itu sampaikan pesan-pesan menggunakan pesan dan berikutnya. Ini aset Indonesia. Jadi saja yang dari luar Indonesia, perhatian terhadap orangutan dan habitatnya, yang salah satunya memberikan beasiswa. Jadi kita kalau tidak peduli, saya rasa sangat perlu untuk tidak peduli terhadap kelestarian orangutan dan habitat. Apalagi saat ini ancaman terhadap orangutan itu cukup tinggi dengan berbagai aktivitas yang merusak habitatnya. Jadi kan kalau saya sampaikan juga Pak Den, untuk kedepannya itu Yayasan Palung itu sudah menyiapkan lokasi-lokasi untuk riset. Yang dulu itu fokusnya di Taman Nasional Gunung Palung. Sekarang kita menyediakan ada 9 kawasan hutan desa. 9 kawasan hutan desa, silakan untuk riset di situ. Kemarin, tahun-tahun yang kemarin, penelitiannya fokus ke Taman Nasional Gunung Palung. Nah, saat ini kita sudah membuka pintu, silakan untuk melakukan riset di hutan desa yang semuanya berada di Kecamatan Simpang Hilir. Dan itu sebagian besar adalah hutan rawa gambut. Nah, silakan kawan-kawan adik-adik, nantinya itu kalau mau riset di wilayah hutan desa, silakan. Mungkin ada 1 orang kalau tidak salah itu dari Pinjaman Simoni, itu dia salah satu. Jadi silakan, karena belum ada satupun mahasiswa WBCS yang melakukan riset di desa. Yang ada itu di luar. Pada di luar kawasan. Artinya itu yang jurusan kota lebih masuk lagi. Jadi saat ini kami menyediakan silakan untuk riset penelitian dilakukan di dalam itu sudah 7 yang telah memiliki dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2 dalam surat mengenai. Jadi itu hasilnya itu sangat yang yang saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi atas selanjutnya kata sambutan dari Presiden Orangutan Republik Foundation kepada Bapak Dr. Dian Isafudro, saya persilahkan. Saya juga mau ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Kita ada acara yang besar. Saya sangat bangga. Saya akan campur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kalau kira-kira ada
teman dari luar negeri yang nonton di live streaming atau akan nonton di live streaming sesudah mereka bangun. Karena sudah pagi-pagi di California. Hanya saya sudah janji anggota kita bisa live streaming. Tapi sebelumnya, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudo dari Pembina Yayasan Palung. Terima kasih kepada Bapak Adi dari yang pengawas dari Yayasan Palung. Bapak Edi Rahman dari Direktur yang baru umum Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, juga Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung, juga perwakilan Flora and Fauna International, terima kasih. Perwakilan Tropenbos Indonesia, terima kasih. Dan orang yang terima beasiswa, yang mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, dan semua yang lain yang hadir. Mungkin cukup ya? Terima kasih. Yang biasa saya tidak omong begini. Saya orang asing yang biasa kita langsung mulai. Tetapi saya senang sekali dan hormati proses kita bisa ucapkan terima kasih dan hormati semuanya. Dan mudah-mudahan saya bisa jadi lebih lancar lain kali. Minta maaf kalau saya salah. So I just want to let everybody know I'm trying to be a little bit more Indonesian this time by thanking those here in attendance that have come from different organizations, and as well as our hosts, Yayasan Palung, who've done a wonderful job of providing the refreshments for tonight. A beautiful setting and a beautiful evening on the rooftop of the Hotel Nevada. So there's a lot of icons to America here. There's the Kansas Cafe downstairs, and there is there's a restaurant. I think it's another Western state, Kansas, I think. Anyway, it's been very lovely here. Thank you so much for making this happen. So what I wanted to do, saya mau mulai dengan mungkin ada slide juga. Bisa lanjut satu ya. Saya bukan orang yang baru datang ke Indonesia. Saya pertama kali masuk Kalimantan Tengah 44 tahun yang lalu, cukup lama. Waktu itu saya masuk sebelum jadi Taman Nasional, ini Cagar Alam, Tanjung Puting. Mungkin semua sudah dengar Tanjung Puting. Karena ini di Kalteng, seperti di hari ini dekat laut, tetapi Tanjung Puting ada ekosistem juga yang luar biasa. Yang sungai ini, saya jatuh cinta dengan sungai ini. Setiap hari saya harus ke sungai, berenang, mandi, apalagi harus menyeberang ke daerah orangutan. Kita mau kembalikan orangutan waktu itu sebelum ada peraturan yang bagus seperti sekarang. Ini waktu yang lebih primitif, lebih kurang ada peraturan seperti saya bilang. Dan saya cinta sama sungai ini, dan tahun 86 saya kembali dan riset setengah tahun air sungai hitam. Yang semua tahu ada air di sini yang hitam, dan belum ada orang yang riset itu. Seperti Pak Edi bilang tadi, mengenai hutan yang di community di sini ya. Terus penting kita lebih berani dan coba yang baru. Jangan selalu buat riset yang semua sudah jadi, yang sudah pernah coba yang baru, harus lebih berani. Saya suka konsep itu. Terus bisa ke sini. Apa sebab saya datang ke Kalimantan? Ada yang bilang, oh, ada peluang coba mengejar bahasa isyarat kepada orang hutan. Karena belum ada orang yang coba dengan orang hutan, dan juga belum ada orang yang pernah ke
rumah orangutan, ke habitat orangutan atau kera besar lain. Jadi saya waktu di University Oklahoma, saya dapat kesempatan saya langsung bersiap-siap pergi ke Kalimantan dan masuk bulan Juni tahun 78. Ini dua Ramadan, yang satu yang saya mengejar isyarat untuk bunga seperti ini, bunga. Dan yang kecil yang lihat ini anak angkat saya, si Princess, yang sudah terkenal. Saya mengejar dia bahasa isyarat juga 2 tahun dan kembali setiap tahun ketemu sama dia. Sampai sekarang saya belum ketemu dia 11 tahun. Mungkin dia di hutan, mungkin dia sudah pindah ke pohon-pohon di langit. Siapa tahu. Hanya sekarang kita akan lanjut. Malam ini kita mau merayakan beasiswa peduli orangutan di Kalimantan Barat. Kita juga ada mitra yang yayasan saya, kita kerja dengan OIC di Sumatera, kita ada program di Aceh dan Sumatera Utara. Lalu ada juga kita mulai dengan Yayasan Palung tahun 2012. 4 tahun yang lalu kita mulai dengan Borneo Nature Foundation di Kalimantan Tengah, dan setahun yang lalu kita mulai dengan COP, Center for Orangutan Protection di Kalimantan Timur. Jadi ini yang penting. Kita sudah masuk semua provinsi Indonesia yang ada populasi orangutan liar. Nah ini bagus, karena kita mulai di Sumatera, dan saya fokus Sumatera lama sampai kita pindah. Tapi sekarang kita sudah luas semua program, semua provinsi Indonesia yang ada orangutan. Ini bagus. Terus, kita ada mitra dengan university di daerah-daerahnya, harus ada hubungan dengan mereka. Di provinsi ini, apa namanya, bukan di Tanjung Pura, di Pontianak. Terus di Sumatera mungkin ada lebih banyak yang di Aceh. Kita baru mulai dengan juga Universitas Mula Warman di Samarinda. Terus kita ada mitra di sini. Terus tanpa dana kita tidak bisa gerak seperti mobil. Kalau tidak isi bensin, kita tidak bisa kemana-mana. So, in English, we need funding to make this work. With all of our partners, with all the universities, we still need to have funds to make this work. Our 2 biggest funders right now are the Orangutan Project and the Andrew Saban Family Foundation. They have been supporting us for many, many years. So I have to thank them for that. We also have the Greenhagen Fund that's joined us this last year. Jadi penting saya cari-cari dana supaya program ini bisa terus-menerus. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai tahun ini, saya bisa bilang kita sudah kasih 216 beasiswa yang bisa sampai 4 tahun dalam 16 tahun. Nah, ini dalam bidang biologi, kehutanan, dan dokter hewan. Dan kalau kita bisa fleksibel, mungkin cari-cari bidang lain. Pernah di sini dengan matematika, pernah sama hukum, dan kita bisa diskusi ini dengan mitra kita. Hanya yang fokus kita dengan biologi, kehutanan, dan dokter hewan. Ini ilmu alam, the natural sciences. Terus, nah, lihat grafik itu bisa lihat bagaimana program ini maju terus. Dari dulu yang di Sumatera yang biru, terus kita tambah Aceh yang merah, dan tahun 2012 di sini. Dan lihat yang hijau yang muda, terus sama
kita tambah sama PNF dalam setahun yang lalu dengan COP. Terus ini distribusi kalau kita lihat bidangnya yang kita yang kasih beasiswa hampir sama, biologi dan kehutanan dan 82, 83 dan dokter hewan dan ada yang lainnya. Terus satu lagi bisa tolong. 2 tahun apa terjadi? Kita semua tahu ada pandemi. Saya tidak bisa hadir di sini untuk kasih beasiswa atau ikut sama acara ini. Terus ya kita buat pakai Zoom, pakai apa lagi ya? Kita pakai teknologi supaya semua aman dan kita bisa lakukan program beasiswa ini. Terus tahun yang lalu ini semua yang dapat beasiswa yang dalam seremoni yang hadiah yang kita kasih beasiswa. Terus tahun ini kita akan tiba 244. Dan tahun ini kita kasih 28 yang baru. 6 di sini, 12 di Sumatera untuk Aceh dan Sumatera Utara, 6 di Kalimantan Tengah, dan 4 di Kalimantan Timur. Dan tahun depan mereka akan dapat 6 juga. Karena kita mulai dengan 2, jadi 4, jadi 6. Dan kita mau lihat hasilnya pada waktu mereka implementasikan beasiswa. Jadi nanti saya harus ganti grafik ini karena sejak saya ke Indonesia sudah tahu ada lebih banyak yang sudah lebih dari 130 dan mungkin bisa 140 tahun ini. Mudah-mudahan saya tahu di sini ada yang sudah dan ada lagi di Aceh dan Sumatera Utara. Mudah-mudahan yang belum siap di Kalimantan Tengah dan mereka baru mulai di tahun ini. Terus ini prosesnya dan saya bisa menjelaskan cepat-cepat. Ya, sekarang kita ada acara malam ini. Terus, tapi saya harus cari dana, harus cari orang yang mau menyumbang. Tidak gampang. Karena pendidikan tidak seperti proyek yang kita mau bangun gedung baru. Kalau ada gedung, gampang cari dana. Karena ini sesuatu barang yang mereka bisa lihat nama di dinding dalam gedung. Mereka bisa senang melihat namanya. Oh, saya bantu bangun gedung ini. Dan mereka bisa tiba dan lihat gedung itu. Untuk pendidikan, tidak seperti itu. Dana terus keluar dan mereka pakai dana untuk seperti tuisi dan lain-lainnya. Dan tidak ada bukti nanti ya seperti gedung. Terus kita harus cari-cari sesuatu caranya biar kita bisa dapat dana. Terus, saya kurang tahu kapan universitas akan mulai tahun ini, tapi biasa bulan September. Ada yang Agustus yang mulai di sini atau September? Agustus. Jadi ini harus jadi Agustus, tidak September. Maaf ya, di Amerika kita selalu tidak selalu. Bisa Agustus juga. Terus ada setiap instansi implementasikan beasiswa untuk tahun yang ada. Terus saya juga harus buat komitmen cari beasiswa lagi seperti tahun depan. Saya harus cari-cari cukup untuk 30 baru. Ya. Terus kita cari bukti semua mahasiswi masih nilai tinggi, masih dalam sekolah, ada bukti mereka di sekolah dan juga ada laporan setiap tahun dari semua yang terima setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, yang masih di dalam programnya. Terus
saya harus juga buat kontrak dengan setiap organisasi seperti Yayasan Palung. Kita diskusi nego itu apa yang berapa banyak yang bisa terima setiap tahun, kerana kita tidak kasih semua dana langsung. Kalau begitu tidak ada mungkin lebih susah terima informasi kembali. Kalau kita seperti kita buat proyek, kalau kita kasih semua uang kepada orang yang kerja sebelum dia selesai, mungkin tidak selesai. Terus kita harus lihat progress setiap tahun apa terjadi, dan kita bisa kirim uang. Terus, setiap mitra kita seperti Yayasan Palung harus seleksi beasiswa lagi untuk terima beasiswa tahun depan. Terus, dan kita akan dapat hadiah seperti malam ini. Ini siklusnya. Setiap tahun kita sudah 17 tahun. Ada apa di dunia yang ada siklus 17 tahun? Semua tahu serangga yang masuk tanah 17 tahun dia keluar, kawin, beranak, dan mati. Ini sekadar. Ada 17 tahun dan satu jenisnya. Pernah dengar? Dengan suara yang ada di sini, tapi di Amerika mereka masuk 17 tahun, ada satu jenis, ada satu lagi 13 tahun. Kenapa yang nomor begitu? Ada? Ini nomor prime. Prime nomor itu yang tidak bisa dia, yang full, ya. Dan siapa yang makan serangga itu tidak bisa prediksi kapan dia mau keluar. Jadi ini strategi untuk serangga biar dia bisa selamat. Ini lucu ya. Tapi kita 17 tahun, tahun depan 18 tahun. Tidak ada perbandingan sama serangga lagi. Ya. Terus, oke, sebentar lagi mau omong mengenai tanggung jawab mahasiswa-mahasiswa yang terima. Ini sudah bicara sama ini juga. Dan setiap tahun saya juga menjelaskan kepada semua yang terima. Kalau yang terima itu ada tanggung jawab yang setiap organisasi kasih. Kalau lihat kontraknya ada poin-poinnya yang harus tahu kalau you mau terima. Terus, dan satu yang paling penting, you bisa kerja dengan Yayasan Palung untuk proyek di sekolah atau di desa atau di luar sekolah supaya you bisa belajar mengenai konservasi orangutan dari perspektif LSM. Karena pasti tidak bisa terima informasi seperti ini di sekolah. Di universitas tidak kasih cukup banyak informasi yang kita bisa terima di sini. Terus harus ada hubungan dan mungkin seperti nanti tahun ini ada Pekan Peduli Orangutan, ada seperti acara itu yang International Orangutan Day, ada waktunya you bisa kerjasama dengan Yayasan Palung biar kita bisa merayakan orangutan atau tanam pohon atau apa lagi yang dipilih-pilih. Terus setiap mahasiswi harus tetap nilai tinggi di kursus-kursusnya. Tidak boleh cari malas, tidak boleh punya grade point average yang turun. Jadi harus ada 3 atau 2,7 apa yang 2,75 paling minimum. Kalau itu turun di bawah itu ada resiko nanti beasiswa hilang. Dan tidak boleh begitu. Terus penting motivasi tinggi, rajin belajar. Jangan pikir, oh saya dapat beasiswa tidak usah kerja lagi. Harus rajin, semangat kuat. Terus juga harus kasih laporan dengan foto biar Yayasan Palung bisa terima ini untuk laporan setiap tahun. Dan juga saya perlu informasi ini supaya saya bisa promosikan program ini kepada donor-donor yang ada di luar.
tanpa cerita mengenai program ini, bagaimana orang mau kasih terus? Seperti saya bilang, saya tidak seperti Gadung. Kita perlu sesuatu cerita yang lucu atau tertarik atau penting. Dan mudah-mudahan nanti sesudah wisuda dan kerja, mungkin masuk LSM, mungkin mau cari SD2 atau S3, atau kerja di pemerintah, you bisa jadi influencer yang bisa help bantu kita promosikan program ini. Terus, itulah yang terakhir itu. Apalagi, satu lagi, waspada. Jangan terima beasiswa ini kalau you tidak mau ikut tanggung jawabnya yang kita sudah bicara. Oke? Kalau you tidak mau, jangan terima. Kalau you kasih tanda tanda, artinya you mau terima. Dan saya tahu yang pernah ada yang kasih tanda tanda tapi tidak bisa selesai. Kita harap semua bisa. Ini harapan yang paling penting. Seperti Bapak tadi bilang, dia harap you bisa masuk ke hutan, ya, hutan dasar yang bisa di situ. Saya mau minta you bisa selesai sama beasiswa ini. Ini penting untuk saya. Terus, sebelum saya tutup mau bicara mengenai program sponsor student program, scholarship program. Terus kita perlu satu program yang mungkin orang luar mau kirim uang dan mau bantu mahasiswa-mahasiswa. Yang biasa kita cari-cari dua dari setiap organisasi yang masih yang mungkin juga mereka luar biasa. Mungkin mereka sudah ada bukti mereka bukan hanya mahasiswa yang terima, tapi mereka ada banyak program luar, mungkin mereka sudah dapat status lebih tinggi karena mereka dapat beasiswa lain atau apa seperti itu. Jadi kita cari-cari exceptional student yang bisa buat dalam program ini. Kalau sudah satu di sini, siapa di sini yang ikut program? Mega? Bukan. Mega, ya? Dia masih dalam program atau sudah? Belum. Tapi dia masih dalam program ini dan ada juga siapa? Primanda? Ilham. Jadi sesudah mereka selesai, sudah kita akan cari lagi yang bisa masuk program ini. Nah, yang masuk itu jadi seperti simbol semua mahasiswa-mahasiswi. Paham? Kita perlu informasi mengenai orangnya, kita akan minta laporan lebih sering, masuk websitenya mengenai bagaimana dia mungkin sudah ada program yang bagus. Biar orang yang menyumbang bisa ikut sama hidup dia. Ya. So, ini penting karena kalau lihat program lain yang mungkin kasih sertifikat untuk orangutan, bayi orangutan, yang ada cerita mengenai orangutan, kita tidak ada program orangutan. Yang kita ada program beasiswa. Terus kita cari-cari model yang seperti ini. Oke, terus kita mau ucapkan terima kasih dan kasih congratulate everybody who is receiving them. Dan yang penting kita bisa kerjasama supaya kita bisa selamatkan orangutan. Satu lagi, saya selesai dengan yang slide yang terakhir. Yang ini istri sama saya yang berdiri Orangutan Public Education Initiative tahun 2004, yang kita mulai dengan program beasiswa peduli orangutan 2006, dan kita sudah berubah ke yayasan tahun 2007. Kita bilang tidak ada satu orang yang bisa selamatkan spesies. It takes the whole world to save a species. Jadi kita harus bekerjasama supaya orangutan bisa selamat selama-lamanya. Terima kasih banyak.
Thank you to Dr. Jali Sapiro for the welcome speech. Atau terima kasih kepada Bapak Giri atas sambutannya. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu testimoni dan motivasi dari salah satu penerima WBOCS, yaitu akan saya bacakan profil singkat beliau. Merupakan penerima WBCS tahun 2014 yang mengambil jurusan biologi dan sekarang beliau sudah bekerja di stasiun penelitian cabang Banten. Langsung saja kepada Kak Sumi Hadi, saya persilakan. Karena dia sudah bekerja dari itu. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara acara malam ini sudah bisa berkenan menyelipkan nama saya dari momen yang berharga malam ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya alumni penerima beasiswa Peduli Orangutan. Tepatnya 8 tahun yang lalu saya juga berada di posisi adik-adik sekarang. Tahun 2014, kurang lebih 8 tahun yang lalu. Jadi motivasi saya waktu itu untuk mengejar beasiswa ini, yang pertama tidak dipungkiri itu masalah keadaan membantu perekonomian keluarga, yang mana dari keluarga waktu itu bisa dikatakan kurang mampu. Jadi beasiswa ini direkomendasikan untuk siswa-siswi Kayong dan Ketapang khususnya yang dikategorikan memiliki prestasi di sekolahnya. Jadi kami mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah, dipilih 2 orang dari masing-masing sekolah untuk mengikuti seleksi beasiswa ini. Kemudian setelah itu motivasi saya selain untuk membantu perekonomian keluarga, saya juga merasa sangat tertarik dengan dari profil beasiswa ini kan seperti ada form, itu ada konservasi, orangutan, kehutanan. Jadi dari dulu waktu kecil saya kan sering ikut pramuka, kegiatan alam. Jadi itu seperti pucuk dicinta ulang pun tiba. Jadi ada program yang menarik dan sangat asyik, mungkin ada hutan dan orang hutannya, jadi saya sangat tertarik. Jadi saya mengikuti tes. Sebenarnya saya mengikuti tahun 2013, tapi karena waktu itu yang diambil hanya 2 orang, sedangkan saya urutan ketiga, jadi saya tidak lolos di tahun 2013. Kemudian saya merasa kecewa dan saya ingin berkuliah di Untan, hanya di Untan. Jadi saya tidak mau kuliah di lain waktu itu, entah apa yang ada di motivasi saya. Yang jelas saya maunya di Untan, karena kan beasiswa ini lulusnya, kalau lulus beasiswa akan berkuliah di Untan. Jadi saya merasa sangat bangga jika saya harus berkuliah di Untan. Jadi saya menunggu 1 tahun dan saya bekerja di salah satu madrasah sanawiyah di Kecamatan Sandai. Saya di SMA 1 Sandai. Jadi saya kurang lebih 11 bulan menjadi seperti staf TU, guru honor. Kemudian setelah itu ada dari seperti teman saya, dia bilang apakah saya masih tertarik untuk beasiswa ini. Lah saya memang sangat menantikan itu. Jadi saya kembali ke kepala sekolah saya untuk meminta rekomendasi lagi dan mengikuti seleksi lagi dengan mengirimkan esai. Tahap seleksi kami itu mengirimkan esai, kemudian jika lulus masuk 10 besar kami akan diadu dengan wawancara dan presentasi. Jadi waktu itu kami dipresentasi. Nah, seleksi itu dari 10 orang yang diambil 4 orang. Sedangkan saya waktu itu urutan kedua, jadi sangat takdir ya. Sebelumnya kan saya urutan ke-3, tapi malah tidak lulus karena diambil hanya 2 orang. Kemudian
mendaftar lagi. Jadi saya urutan kedua dan diambil 4 orang. Alhamdulillah saya lulus. Kemudian setelah mengikuti seleksi itu, saya berkenalan dengan WBOCF dan ya merasa sangat bangga. Tidak tahu waktu itu saya harus mengungkapkan bagaimana, yang jelas saya sangat bangga mendapatkan beasiswa yang menurut saya mewah. Kenapa dikatakan mewah? Dari semua beasiswa, menurut saya beasiswa ini sangat spesial karena banyak beasiswa yang hanya indeks prestasi kumulatifnya harus minimal 3. Nah, sedangkan beasiswa peduli orang Mountain ini minimal 275. Di mana beasiswa yang bisa menawarkan semewah itu? Sedangkan yang kita dapat relasi, pengalaman, hal yang benar-benar tidak akan bisa didapatkan kesempatan oleh siswa lain yang mungkin tidak lulus di sini. Nah, kemudian saya mulai lulus dan berkuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, mengambil jurusan biologi. Jadi di tugas akhir saya mencoba memberanikan diri untuk mengambil jurusan ekologi botani yang sebenarnya saya juga tidak yakin akan hal itu, tapi karena saya dari awal sudah mengambil beasiswa ini, jadi saya harus yakin bisa ekologi botani. Karena untuk teman-teman sebelumnya pasti sudah tahu, beasiswa ini jika harus lanjut diambil, kita harus selesaikan dengan baik. Dan di tugas akhir harus ya, sebuah keharusan yang berkaitan dengan konservasi dan perlindungan orangutan. Jadi waktu itu karena saya merasa kurang untuk di bidang zoologi dengan primata, jadi saya merasa mungkin saya harus mengambil aspek lain yang berhubungan dengan orangutan juga. Jadi saya tugas akhirnya mengambil dari pakan orangutan. Jadi waktu itu karena saya mengambil ekologi botani, jadi saya mengambil kepadatan dan pola penyebaran tikus SPP di Taman Nasional Gunung Palung di Cabang Panti. Nah, setelah itu, ya 5 tahun. Saya 5 tahun baru lulus, sedangkan beasiswa ini kan 4 tahun. Tapi saya tidak patah semangat, karena meskipun kita tidak dibiayai lagi sampai semester 9 dan 10, tapi Yayasan Palung akan selalu memberikan dukungannya, baik secara bimbingan, moral, dari relasi, mereka tidak akan meninggalkan kita. Saya yakin itu. Mungkin setelah itu, saya merasa selama saya menerima beasiswa, saya benar-benar mendapatkan bimbingan karena setiap semester kami akan mengirimkan laporan perkembangan. Nah, dari situ saya sangat banyak belajar. Selain mengirimkan laporan, kami juga selalu mengikuti magang. Itu untuk tahun pertama, untuk adik-adik teman-teman sekarang angkatan 2022, tahun pertama itu harus magang di Yayasan Palung, mungkin untuk memperkenalkan lebih erat dan mengetahui lebih jauh bagaimana Yayasan Palung itu, kemudian baru akan dilepas seperti ke YAR, FFI, BTN, GP mungkin sesuai keinginan mereka ingin magang di mana. Jadi dari laporan setiap semester yang kami buat dan magang juga, di situ saya benar-benar merasakan manfaatnya sekarang setelah di dunia kerja. Jadi untuk adik-adik harapannya harus benar-benar menikmati keadaan ini, jangan sampai untuk di awal kalian hanya gara-gara melihat kertas lembar yang banyak kewajiban-kewajiban yang telah kalian lakukan ini itu tolong jangan jadikan momok yang menakutkan. Jadikan itu sebagai motivasi, jadikan itu sebagai kesempatan bagi kalian. Oh, saya bisa mendapatkan relasi dengan belajar dengan benar, menjalankan kewajiban dengan benar. Jadi saya benar-benar mendapatkan pengalaman itu setelah di dunia kerja, karena sekarang saya bekerja sebagai staf laboratorium di Stasiun Riset Cabang Panti, Taman Nasional Gunung Palung. Jadi saya bisa dikatakan berhubungan langsung dengan orangutan yang ada di Taman Nasional Gunung Palung. Itu benar-benar sangat bermanfaat sewaktu magang dan laporan itu. Jadi jangan jadikan itu beban, jadikan itu sebagai ajang latihan kalian untuk mengasah diri kalian lebih jauh
untuk mempersiapkan mental kalian, karena ini belum ada apa-apanya di dunia kampus, itu belum ada apa-apanya. Kalian harus menyiapkan bekal untuk di luar, di dunia kerja. Itu tidak seperti, ya meskipun kehidupan di kampus itu sulit, tapi jangan sampai kesulitan itu membuat kalian jadi, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan beasiswa ini, karena di akhirnya saya harus melakukan riset tentang orangutan. Kalau kalian memang tidak siap tentang itu, jangan diterima dari awal. Jadi kalau kalian memang sudah harus siap dengan tanggung jawab kalian untuk melakukan riset tentang orangutan di akhir, jadi kalian harus konsisten untuk melakukan penelitian itu berkaitan dengan orangutan. Jangan sampai nanti misalnya setelah semester akhir, setelah kalian suka yang menghadapi dunia perkuliahan, kemudian tugas akhir kalian merasa stuck, kemudian kenapa saya harus mengambil penelitian di sini, harus berkaitan dengan orangutan. Kalian harusnya jangan memikirkan sulit itu. Kalian harus ingat ke belakang apa yang telah kalian dapatkan dari program ini. Seperti itu. Jadi jika kalian tidak bisa menghadapi kesulitan di masa kuliah kalian, bagaimana kalian akan menghadapi masalah di masa kerja nanti? Jadi saya berharap untuk adik-adik, sebagai saya penerima beasiswa, saya benar-benar sangat merasakan manfaat dari beasiswa ini, dari relasi, semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, sudah terlalu banyak cara. Terima kasih. Sebelumnya saya tadi tidak menyebutkan bukanlah sambutannya, tapi terima kasih untuk yang berkenan hadir malam ini dan perwakilan instansi masing-masing, khususnya untuk Pak Gary yang telah bersedia hadir hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Kak Sumihadi sebagai membaca testimoni dan memberi motivasi kepada penerima WBCS. Nah, karena barusan sudah kita dengarkan testimoni dari penerima WBCS, langsung saja, selanjutnya akan kita saksikan bersama perkenalan 6 penerima WBOCS 2022. Selamat menyaksikan.
Saya berasal dari dan ini saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Ketapang. Alasan saya mengikuti ilmu militer adalah karena saya membutuhkan biaya untuk perkuliahan nantinya. Tidak hanya sekedar membutuhkan, namun saya memiliki ketertarikan di bidang konservasi. Hal ini bisa saya buktikan dari beberapa organisasi dan kelompok sosial yang saya ikuti berkenaan dengan konservasi. Program kuliah saya ambil nantinya yaitu ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pinang. Karena saya mengambil program studi itu yaitu karena sangat passionate dengan diri saya. Dan sehingga saya ingin melanjutkan basic yang ada di diri saya. Tapi kita harus peduli dengan orang hutan karena merupakan merupakan hutan yang sangat penting, sangat penting bagi keberlangsungan hidup saya. Dengan kita mungkin memperhatikan kita yang muda, yang kuat, yang kecil yang semacam sekarang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Ramila Putra Putri biasa dipanggil. Saat ini umur saya 17 tahun. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Ketapang. Saat ini saya berdomisili di Ketapang. Nah, alasan mengapa saya mengikuti beasiswa ini adalah karena saya ingin menemukannya baru terhadap pelestarian hutan dan juga orang hutan. Juga ingin membantu orang tua saya dalam membiayai kuliah. Kemudian saya ingin melanjutkan pendidikan ke Universitas Tanjung Pinang, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Prodi Hubungan Internasional. Di mana saya berharap ke depannya, dengan ilmu yang saya dapatkan, saya dapat memberikan manfaat bagi pelestarian orang hutan dan juga hutan. Karena dari segala aspek yang ada, kita tetap harus mengukur tidak hanya dari tempat itu saja, tetapi dari luar. Oleh karena itu, kita membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kalau saat ini orang tua sedang terancam punah, maka dari itu mereka membutuhkan dukungan kita semua. Nah, mari kita bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Mereka butuh alam sebagai tempat tinggal. Kita juga membutuhkan alam sebagai tempat tinggal dan menjadikan rumah. Kita sama-sama membutuhkan alam sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Perkenalkan, nama saya Nuni. Saya berusia 12 tahun. Saya berdomisili di Desa Pejalaan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Aceh Utara. Saya alumni Universitas Tanjung. Alasan saya mengikuti program beasiswa WPTS ini yang pertama, saya ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan program ini karena program ini merupakan suatu wajah bagi saya untuk mempelajari ilmu tentang konservasi orang hutan dan kelestarian alam. Sehingga saya dapat membagikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan konservasi orang hutan. Saat ini saya menjadi mahasiswa di Universitas Tanjung Pinang dan jurusan yang saya pilih yaitu jurusan perhutanan. Mengapa sih saya mengambil jurusan perhutanan? Karena yang pertama, saya mempelajari hutan merupakan passion saya. Yang kedua, sangat kaitan erat dengan cita-cita saya yaitu menjadi seorang konservator hutan. Mengapa kita peduli terhadap orang hutan? Pertama, orang hutan merupakan spesies payung yang diharapkan dapat membantu dan melindungi spesies lainnya. Yang kedua, dapat melestarikan hutan tropis. Yang ketiga, orang hutan merupakan hewan yang hampir punah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melestarikan alam dan habitat orang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Perkenalkan, nama saya Enis Takusi. Usia saya saat ini 19 tahun. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sungai dan berdomisili di Desa Riamulut. Alasan saya mengikuti beasiswa WBOCS karena saya ingin melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Saya sangat cinta alam. Saya ingin berkontribusi sebagai sesuatu baik tenaga maupun pikiran. Saat ini saya bersedia di Universitas Tanjungpura, Prodi Kesehatan. Mengapa kita harus peduli orang hutan? Karena orang hutan merupakan hewan endemik yang hanya ada di Kalimantan Barat dan membantu dalam pertumbuhan hutan. Saat ini banyak sekali manusia yang merusak alam dan habitatnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melakukan konservasi dan melestarikan alam. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Perkenalkan, saya Garis Pemuda, usia 19 tahun. Saya berasal dari Kecamatan Pandai, Kabupaten Batam. Saya alumni dari Universitas Pandai. Saya mengikuti WBOCS karena ingin melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi dan mengetahui kehidupan yang lebih berkenan. Saya memilih jurusan Pertanian di Universitas Tanjungpura Pontianak. Alasan saya memilih yaitu ingin mempelajari yang lebih berkenan dan mengenal kehidupannya. Populasi orang hutan kian menurun. Oleh karena itu, sudah seharusnya orang hutan mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, populasi makhluk hidup seimbang. Pesan saya hanya satu, yaitu jagalah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya mengikuti WBOCS. Saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi dan melalui WBOCS saya bisa menjadi seorang yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap dunia konservasi serta melestarikan lingkungan. Saya memilih jurusan kehutanan di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Alasan saya memilih jurusan kehutanan adalah minat dan bakat saya di bidang pelestarian lingkungan serta konservasi. Selain itu, saya ingin mempelajari ilmu-ilmu dan praktik yang ada di kehutanan. Apa kita harus melakukan sebagai hutan menjadi sangat penting yang ada di kehutanan. Ini juga merupakan satwa endemik dan dilindungi oleh undang-undang yang keberadaannya terancam dan harus kita lindungi dan kita lestarikan. Pesan dari saya sebagai generasi muda, ayo kita lindungi dan kita lestarikan hutan nanti ke depan. Salam lestari, salam konservasi. Tepuk tangan untuk 6 penerima WBOCS 2022. Kita saksikan bersama video perkenalan 6 penerima WBOCS 2022. Selanjutnya kita lanjutkan pada acara inti yaitu penandatanganan kesepakatan WBOCS 2022. Akan saya serahkan kepada Bang Ridwan, saya persilakan.
Sekaligus saja, Wan. Sekaligus 6 orang itu. Nanti kami dampingi. Kan begitu, Bu Dena? Oh, iya. Senyum dong. Senyum dong. Senyum dong. Dan lagi. Senyum Mbak Edi. Yuk, 1, 2, 3. Geser ya. Ya. Media manajer pendidikan ya. 1, 2, 3. Saya basicnya dia kan pendidikan tinggi itu selama ini bermasalahnya di dunia ketika pendidikan manajer pendidikan lingkungan putus kan saya kan enggak jadi manajer jadi utara kita harus hadir ngerti ngerti sama jadi akhirnya dia ayo tetap terus nih gitu kan tetap terus tuh kan ini asli kita masalahnya buat nanti kalau manajer pendidikan itu tuh selalu orang luar memang pendidikan tapi kita kan tidak tahu nggak tahu kan dan buat ini cara tahu banyak ini tahu balik nih programnya gitu dia manajer pendidikan juga dan kan setelah Mariana itu ada satu lagi dapatnya orang Banyuwangi punya suami orang Padang. Nah itu cuma 1 tahun ya
Ya, itu 1 tahun. Akhirnya berubah haluan kan. Tapi yang bangun dari tulisan yang di Ya, saya akan tadi bersama. Oh ya, I'm sorry. Pada sih foto Ya. foto pakai apa? Oh, udah Ridwan aja. Tidak dalam hati saya itu sering kabur ya. Ya lah. Betul, bawa dia inilah tiap tahun nih Pak. Gitu kan. Agenda tahunan nih. Iya sih, benarnya. Tapi kalau yang ini, kalau di programnya gitu kan masih termasuk nih TK, SD, itu termasuk Pak. Iya. Untuk kegiatan bahkan nanti mungkin apa ini lebih lari ke modul nanti tuh. Modul pembelajaran untuk yang karena ujiannya basicnya bisa ke sana. Jadi diharapkan udah kerja gitu kan. Jadi dengan adanya panduan ini yang pelajaran konservasinya lah. Baik, untuk orang tua dari penerima WBCS sekolah dua dipersilakan maju melakukan tanda tangan kesepakatan juga. Silakan Bapak Ibu maju.
yang penerima boleh mundur sedikit, mempersilahkan orang tuanya untuk tanda tangan. Nanti ada. Ini orang tuanya. Iya, orang tua. Karena nanti akan sharing biaya orang tua tanda tangan. BPOJS biayakan sekolah, orang tua biayakan di sana, di Pontianak. Pernah kesulitan tuh, dapatnya angkatan kedua. Itu benar-benar anak yang luar biasa. Itu tidak ada orang tua. Jadi materi itu. Ada orang tua yang penerima itu. Tutupnya itu jadi lama-lama. Ada di semua ada orang tua tapi ada yang ya itu ya. Dia tidak. Dia hidup enggak ya? Dia hidup. Untuk selanjutnya adalah sesi foto bersama dari penerima BPJS, Direktur Yayasan Palung yang Bapak Adi Samyo. Orang tuanya masih Ya. tetangga, bisa Untuk orang tuanya juga nanti setelah foto dari 6 penerima, lanjutkan dengan foto bersama orang tua atau wali dari penerima BPJS. Bapak Edi, Bapak Jerry, dipersilakan untuk mendampingi penerima. Ya, selanjutnya orang tua dari penerima atau wali Bapak Ibu dipersilakan untuk ikut foto bersama. Untuk yang penerima mungkin bisa berdiri di depan agar muat di bawah panggung. Ya. Orang tua juga. dikasih kursi lah di depan tuh. Kursi. Coba dikasih kursi. Oh, duduknya duduk. Duduk dong. Duduk. Keren. Gitu.
Ya, selanjutnya foto bersama dengan para tamu undangan lain untuk Bapak Ibu Sudarto, Bapak Adi Mulia, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Kepala Balai Tanah Muka, perwakilan fauna internasional, perwakilan Kabupaten Indonesia. Ya, Pak. Dipersilakan untuk bisa maju ikut foto bersama. Perwakilan Telkomsel. Lagi. 1, 2, 3, lagi. Semuanya senyum ya. Jempol. Jangan jempol. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selanjutnya staf dari Yayasan Palung, silakan. Iya, dengan penerima saja. Ya, dipersilakan untuk staf. Kamu di anu aja. Kamu kan berapa kali foto? Panggil, sini panggil. Sini. Ya, para staf. Kak Sugi. Kak Iso. Mana Mbak Desi ya? Semuanya siap senyum ya. 1, 2, 3. 1. Siapa tuh? Sini satu, di sini satu, sini satu, sini satu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang mau menjadi kembali ke untuk kontaknya boleh diletakkan kembali di atas meja dulu. Boleh langsung kembali ke dengan sudah kita lalui bersama foto bersama tadi, maka berakhir sudah acara malam penghargaan penerima WBCS 2022. Akhir kata, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan
Selamat kepada penerima WWUCS 2022 dan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir pada malam penghargaan ini. Saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja selama acara berlangsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang tua dan penerima WWJS, harap jangan dikenal terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang masih ingin disampaikan. Okay, well done. Well, ladies and gentlemen, if you've been watching, you've enjoyed an amazing show tonight. Oh yeah, who's dancing? Yeah. Thank you to all of the people who put this on. Thank you to our MC. Thank you, Bob. Thank you to Lydia. We have a say Lydia, say goodbye. Everybody, we're saying goodbye tonight. Say goodbye, Bob. Okay. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Everybody's going home right now, and this will be up on YouTube for private viewing only. So thank you for joining us today, and have a great rest of your day.